Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang kata pengantar daripada para ulama yang ada di Indonesia yang masih hidup sampai sekarang dan banyak diikuti oleh umat-umat, yang mana sambutan itu atau kata pengantar itu dituangkan para ulama atau asatid atau kiai tersebut di dalam buku. Ini dia bukunya, Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya, yang mana ditulis oleh tim pengawal persatuan umat. Ada Ustadz Hanif, Ustadz Gus Wafi, dan yang lain-lainnya. Nah, adapun kata pengantar ini banyak sekali diutarakan beberapa ulama. Yang akan kita bahas pertama adalah kata pengantar dari Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Itu beliau dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur, yang mana kita ketahui Ponpes Sidogiri ini adalah ponpes yang lama dan banyak sekali santrinya, termasuk pondok pesantren rujukan, dan banyak orang-orang hebat dari Sidogiri ini yang menjadi panutan umat. Nah, yang mana di sini beliau Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim ini memberikan sambutannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengawali dengan Bismillah, terus Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Kemudian beliau mengatakan di sini, sudah maklum bahwa pembahasan tentang nasab merupakan tema yang sangat asing bagi kita dan bagi kebanyakan orang, terutama kita yang tidak mendalami bidang ini. Selama ini kita juga tidak pernah termotivasi untuk mempelajari nasab siapapun. Jarang-jarang yang belajar ilmu ini ya. Kecuali sedikit tentang nasab baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijadikan bahan hafalan waktu itu, ketika waktu kita duduk di bangku ibtidaiyah, kita menghafalkan nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Aqidatul Awam ataupun dari kitab yang lainnya. Lagi pula guru-guru kita senantiasa mengajarkan untuk tidak mengukur kemuliaan dengan nasab, itu ajaran guru-gurunya. Dia melainkan diukur dengan ilmu, amal soleh, dan akhlakmu mulia. Di samping itu, keberadaan ahli nasab atau an-nasabah itu sangat langka zaman sekarang, apalagi ya. Tidak seperti ahli fikih, misalnya. Bahkan hingga saat ini kita tidak mengetahui adanya pesantren yang mengajarkan kitab nasab tertentu. Jarang banget nggih. Juga tidak ada perguruan tinggi yang menjadikan ilmu nasab sebagai salah satu program studi mereka. Ada enggak teman-teman kalau lihat khusus sarjana ilmu nasab? Mana? Ada enggak tahu. Agaknya keilmuan tentang nasab ini hanya digeluti oleh beberapa unsur ahli yang terafiliasi dengan sejumlah nakobah ansab, lembaga pencatat nasab yang berada di beberapa negara. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat atau opini sesat yang membatalkan keabsahan nasab Ba'alawi. Kebanyakan orang tergilas oleh gelombang opini itu, sehingga sebagian dari mereka kebingungan tanpa mengetahui arah yang benar. Sebagian lagi terseret pada kubu-kubu yang berbeda, bukan karena mengetahui ilmunya, namun lebih karena mengikuti tokoh penganutnya. Bukan penganutnya, tapi tokoh panutannya. Nah, jadi hanya ikut-ikut tokoh yang dia anuti lah. Tidak hanya itu, sebagian tokoh yang dianggap alim sekalipun ada yang terbawa arus ikut menyangsikan atau bahkan membatalkan nasab Ba'alawi. Diikut-ikutan. Beberapa orang sudah kena paham ini ya, orang-orang alim. Jadi harus hati-hati kita.
atau sebagian mereka bahkan membatalkan nasab Ba'alawi, kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah. Semisal minta bukti tes DNA, itu biasanya yang digembor-gemborkan ya, atau menuntut adanya catatan pada kitab sezaman. Terus kemudian tanpa mau peduli jika DNA tidak bisa dijadikan sebagai standar nasab, dan keberadaan kitab sezaman bukan satu-satunya standar penetapan nasab. Hal demikian sama sekali tidak aneh, karena banyak yang alim di sejumlah disiplin ilmu keislaman sekalipun belum tentu memahami standar-standar ilmu nasab. Nah, karena itu setelah melihat isi dari buku ini yang begitu lengkap, membahas standar-standar penetapan nasab secara umum dan menolak syubhat-syubhat saudara Kiai Imaduddin Banten secara khusus, saya sangat bersyukur dan gembira sekali karena ulasan tentang nasab pada buku ini didasarkan pada data-data ilmiah yang kredibel. Nah, itu komentar beliau Kiai yang memberikan pengantar pertama, yaitu dari Sidogiri Kiai Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Nah, kemudian tadi dikatakan pada buku ini didasarkan pada data-data ilmiah yang kredibel sesuai dengan standar-standar ilmu nasab yang diakui oleh semua nakobah ansab di seluruh dunia, ini kata beliau, dan ditulis oleh pakar-pakar nasab dunia baik masa lalu maupun masa kini. Nah, kehadiran buku ini bisa kita jadikan pegangan untuk mengetahui pendapat mana yang mestinya kita ikuti dalam polemik seputar nasab ini, karena selama ini kebanyakan orang dalam hal ini tidak memiliki pegangan selain meme. Jadi yang ditonjolkan itu meme, tulisan-tulisan pendek atau potongan-potongan video tanpa referensi yang jelas. Jadi cuman modal potongan-potongan video yang menjadi hujahnya, yang kebanyakan memang dijadikan alat untuk memframing, keterputusan nasab Ba'alawi atau habaib, sehingga muncul budaya saling caci maki yang mengarah pada perpecahan umat. Jadi bahayanya di situ loh. Jadi sampai memframing terus mencaci maki para habaib, bahkan ada yang sampai saya pernah baca tulisan itu, habaib itu ora pernah ngajar yang intinya itu ceramahnya guru biasa-biasa, ndak ngajar kitab kuning. Itu komentar kayak gitu menurut saya itu fitnah itu, karena yang dijadikan kalimat di situ general umum. Padahal kalau kita duduk sama habaib yang di majelis khususnya, bukan di majelis umum yang masyarakat umum kita kalau belajar kepada mereka, karena saya juga pernah belajar sama habaib beberapa tahun, kita itu diajari kitab-kitab kuning ya. Kita diajari bahasa Arab, diajari nahwu, shorof, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya. Itu mereka mengajarkan di situ. Bahkan ketika kita masuk rumah mereka, isinya apa? Kitab-kitab. Habaib kayak gitu, karena mereka itu belajar ilmu luar biasa. Terus kemudian kita lanjut di kata pengantar beliau. Akhirnya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim yang tergabung dalam penulisan buku ini, yang telah mencurahkan segenap daya dan upaya mereka untuk melakukan penelitian terhadap tema yang sangat pelik ini. Tentunya ini adalah kinerja ilmiah yang tidak mudah tentunya dalam menyusun buku ini, luar biasa. Karena penulisnya tidak satu, ada beberapa. Karena harus menelisik ke berbagai sumber otoritatif, termasuk manuskrip-manuskrip yang begitu langka hingga harus ditelusuri bahkan sampai ke luar negeri. Itu kalau kita lihat Gus Rumel itu perjuangannya dalam meneliti referensi-referensi terdahulu luar biasa, harus pergi ke luar negeri, ke beberapa negara. Nah, termasuk manuskrip-manuskrip yang begitu langka harus ditelusuri bahkan sampai ke luar negeri. Semoga segala lelah yang mereka upayakan benar-benar
didasari oleh niat lillahi ta'ala sehingga berbuah pahala yang abadi hingga ke jannah atau ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 24 Safar 1446 Hijriah, Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim, pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri dan ketua pengurus Pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Ya, mudah-mudahan kita jadi semakin mantap untuk mengikuti keyakinan bahwa nasab habaib itu sahih dan benar dan sudah diisbat banyak banget ulama, ditambah dengan adanya kata pengantar dari Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Sampai jumpa, jangan lupa komentar, subscribe dan berikan masukan di video kali ini.